Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto menegaskan bahwa biaya penindakan terhadap pelaku korupsi jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan. Penindakan meliputi menangkap dan menahan koruptor. Biaya penindakan lebih mahal karena negara tetap menanggung biaya makan, pakaian, hingga kebutuhan lain selama masa tahanan para koruptor. Penindakan pasti akan lebih mahal ya, dari awal sampai akhir sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain. Kata Setio dalam acara peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026. Ia menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai langkah preventif. Dengan harapan bahwa kalau ini, buku pendidikan anti korupsi, kita berikan gitu daripada proses penindakan yang di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Kata Setio saat acara peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026. Penindakan pasti akan lebih mahal ya dari awal sampai akhir gitu sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain. Imbuh dia. Setio berharap buku panduan dan bahan ajar anti korupsi bisa diimplementasikan dengan baik bagi anak-anak khususnya untuk mengetahui perilaku koruptif sehingga saat dewasa tumbuh menjadi sosok yang berintegritas. Sebelumnya, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan bahan ajar pendidikan anti korupsi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang diluncurkan hari ini tidak akan menjadi mata pelajaran di seluruh sekolah. Mukti menjelaskan, buku itu justru akan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dengan mata pelajaran dan ekstrakurikuler yang sudah ada di setiap sekolah. Buku panduan itu bukan merupakan mata pelajaran, tetapi merupakan bagian dari panduan untuk membangun ekosistem di lingkungan pendidikan, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, maupun di media. Karena itu, buku panduan itu mengintegrasikan antara pelajaran yang ada di sekolah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler, kata Mukti. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan, dengan adanya buku ini, seluruh kepala daerah diminta untuk menyusun regulasi turunan di daerah baik berupa peraturan pemerintah daerah, perda, dan instruksi teknis lainnya. Dia mengatakan, hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi pendidikan anti korupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia. Kemudian mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dengan meninjau ulang pendidikan anti korupsi di daerah masing-masing serta melakukan pembaruan bila diperlukan, ujar Ahmad.